Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel HG Auto. Dan pada kali ini kita ingin mereview sebuah Lexus Innova. Bercanda ya teman-teman, ini tetap Toyota Innova, cuman logonya aja yang di bagian eksterior di Lexusin semua. Tapi bukan perkara logo ataupun eksterior dari mobil ini yang ingin kita bahas, tapi melainkan barang yang satu ini. Jadi di Innova yang satu ini itu sebenarnya sudah masuk di tempat kita, sudah mengerjakan audionya itu mulai dari Innovanya masih Innova KD. Jadi sedikit cerita, bahkan Innova KD ini bukan Innova yang tahun-tahun 2008 yang sudah facelift atau bahkan yang 2013 yang grill barong. Ini bahkan Innovanya dia itu masih Innova yang awal banget Innova keluar. Jadi Innova yang generasi pertama yang top lampnya masih bunder-bunder itu. Nah, dia pertama kali main audio itu mulai dari Innova itu terus di-upgrade dan pada akhirnya ketika kemarin ada kesempatan PPNBM, dia memutuskan untuk mengganti Innovanya dengan Innova Reborn yang facelift. Nah, untuk dari segi peredaman itu juga sudah full ya. Jadi untuk lantai, pintu, atap itu kita kasih STP Black Gold. Lalu untuk bagian ruas ban itu kita juga kasih 2 lapis. Untuk dari segi audionya dia juga ingin ada pembaruan ya. Jadi dari Flux RC dia mulai tertarik nih sama produk Accutune. Oke, sedikit flashback. Jadi Accutune ini sebenarnya dulu sudah pernah muncul di Indonesia. Cuman sempat berhenti dan dulu dari segi fisiknya itu tidak seperti ini. Jadi dulu sempat ada, nah sekarang dia muncul lagi nih dengan bentuk, dengan kualitas dan cakupan frekuensinya lebih tinggi, dan untuk hasil suaranya juga sudah mengikuti zaman sekarang. Jadi frekuensi tingginya lebih extend, detailnya juga dapat, nggak cuman tebel suaranya. Jadi dia jatuh cinta dengan Accutune ini karena mendengarkan beberapa mobil konsumen kita yang sudah kita pasang. Jadi untuk Accutune ini dia itu produk dari Jerman dan dia speakernya itu berbahan seramik. Jadi bukan paper, bukan Kevlar, bukan aluminium, melainkan seramik. Dan untuk warna seramik sendiri ini saya pribadi suka ya, karena seramik ini bisa menghasilkan suara yang tegas, lantang, dan juga tebal. Jadi suaranya penyanyi ini nggak seperti bisik-bisik, lantang, jelas, dan powerful gitu loh. Dan makanya pemilik mobil Innova ini memutuskan untuk upgrade mulai dari tweeter, mid-range, dan juga mid-bass. Dan karena mid-range Accutune ini besar, ini ukurannya 5 inch, jadi butuh ruang yang besar juga. Kalau kita buat dia menghadap lurus gini sejajar dengan Twitter, itu akan memakan space yang cukup besar. Jadi akhirnya kita model flat tapi harus korban dashboard. Jadi dashboard kita potong, lalu kita bikinkan housing untuk maintenance-nya, dan setelah itu kita bungkus lagi dengan kain fabric warna hitam. Dan untuk bagian mid bass itu juga kita bobok istilahnya, atau kita keluarin. Jadi door trim juga kita potong supaya hasil dari mid bass Accutune ini juga lebih keluar. Jadi kalau sudah main audio yang kelasnya dalam kategori high end itu, kalau masih mid bass di dalam itu tanggung teman-teman. Tinggal potong aja, kita jadiin, dan nanti kalau misalnya mobil mau dijual kan door trim masih tersedia dan harganya masih sangat terjangkau. Selain speaker yang kita upgrade, dari segi prosesor itu juga kita upgrade. Jadi prosesornya menggunakan Sabco HDSP yang 8 channel. Jadi ini merupakan prosesor murni, memiliki in 6 channel dan out sebanyak 8 channel, dan dia sudah high res. Nah, ini yang spesial dari Sabco. Jadi dia itu punya USB input yang bisa difungsikan sebagai player. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau hemat budget, ingin dapatkan prosesor yang high end, tapi mungkin kok untuk tip budgetnya masih sayang-sayang ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah alternatif. Jadi mungkin head unitnya nggak diganti, tapi kalau sudah pakai prosesor Sabco, kalian langsung bisa colok USB, langsung direct ke Sabco, dan dari controller Sabco ini itu kalian bisa pilih lagu yang tersedia dari flash disk tersebut.
Dan kita sudah coba untuk Zapco sendiri ini sudah support file-file high-res hingga 192 kHz. Jadi suaranya dia support high-res walaupun dengan file USB bisa menyerupai dengan file yang berada dalam CD. Jadi sebelumnya si pemilik mobil ini juga sudah menggunakan head unit. Head unitnya pakai Alpine yang single din yang masih sliding gini. Jadi single din tapi dia ada layarnya. Cuman belakangan mulai berhenti mengkoleksi CD. Jadi dia mencari alternatif lain untuk mendapatkan resolusi musik yang tinggi tapi hanya menggunakan data, yaitu berupa flash disk, dan juga dia menggunakan Apple Music sebagai streamer playernya. Jadi selain lewat Zapco itu dia juga ada Bluetooth RT1 dari Biwit, yaitu sebuah Bluetooth receiver yang support aptX HD dan dapat menyalurkan suara dengan baik. Jadi di dalam mobil ini istilahnya dia punya 3 head unit. Yang pertama Zapco, yang kedua Alpine, dan yang ketiga Biwit. Jadi kalau dikala bosan mau pakai flash disk bisa ganti ke CD, bosan CD bisa ganti ke flash disk, bosan dua-duanya bisa langsung streaming lewat HP direct langsung ke Biwit. Nah, untuk perangkat lainnya, jadi untuk speaker dia menggunakan Acutune yang Ceramic Series 1 set. Prosesornya dia menggunakan Zapco HDSP. Powernya ini ada beberapa kombinasi. Dia memiliki 2 biji 2 channel Pioneer 80 Anniversary Limited Edition, lalu memiliki 1 power lagi 2 channel Mosconi AS100.2, dan untuk mendongkrak subwoofer Audison 12 inch dia menggunakan Gladden SPL C1000. Jadi ini Gladden ini merupakan power monoblock yang berfungsi untuk mensuplai tenaga ke subwoofer. Dan untuk kabel-kabelnya agak sedikit variatif. Kabelnya ada kombinasi flux dengan Vandenhoel, lalu peredaman seperti yang sudah saya sebutkan menggunakan STP Black Gold. Dan semua ini terinstalasi rapi di belakang, custom box di belakang, power juga di belakang. Lalu untuk head unit sendiri, head unit standar masih ada, cuman difungsikan sebagai kamera mundur aja. Lalu di bawah AC itu kita taruh head unit Alpine dan juga controller dari Zapco sekaligus USB port untuk colok flash disk ke Zapco. Jadi mungkin ada beberapa footage yang kita nggak bisa tampilkan. Jadi memang mobil ini sebenarnya bukan yang untuk pertama kali untuk melakukan pengerjaan di tempat kita. Jadi sudah beberapa kali, mulai dari instalasi awal, dan ini yang terakhir ini dia datang hanya untuk retuning. Jadi sebelumnya sudah terpasang semua. Jadi untuk hasil audionya itu kita tidak publish di sini karena musiknya mengandung copyright. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung scroll ke bawah, cari di kolom deskripsi, dan di sana sudah tersedia link hasil audio dari Lexus Innova ini. Dan untuk mungkin teman-teman penasaran untuk budgetnya itu habis berapa? Untuk budget dari audio mobil yang sudah terpasang ini sekitar seharga CX-5 tahun 2014. Ya sekitar di angka-angka segitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail atau ingin membangun mungkin sama dengan Innova Lexus ini, bisa langsung hubungi kita lewat DM Instagram atau bisa langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.